Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam untuk fase C kelas 6 halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. 4. Membuat paparan tentang hukum halal dan haram. 5. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk peta konsepnya, silahkan kalian simak. Terus, coba perhatikan gambar di samping. Membuang sampah ke sungai, haram tidak? Nah, apa itu halal dan haram? Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih halal dan haram? Halal dan haram mempunyai definisi, ada definisi umum dan definisi khusus. Halal, definisi umumnya adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sementara yang disebut dengan haram secara definisi umum, haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, itu definisi halal dan haram secara umum. Kalau definisi halal dan haram secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sementara yang disebut dengan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Nah, dasar hukum halal dan haram ada dalam Al-Quran, diantaranya dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87, kemudian ada hadis Nabi juga ijtihad para ulama. Seperti kalau di Indonesia ada ijtihad pada para ulama MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, sebab-sebab halal dan haram, ada 3 sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, karena zat asalnya. Yang kedua, karena sifat asalnya. Dan yang ketiga, karena prosesnya. Nah, yang pertama, sebab-sebab halal dan haram itu karena zat asalnya. Seperti Allah mengharamkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 bahwa bangkai, darah, dan babi adalah haram secara zatnya. Kemudian, kalau haram secara sifatnya, seperti perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Kemudian, yang ketiga, haram karena prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, baik proses pembuatannya, proses pengerjaannya, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya.
halal atau haram. Nah, selanjutnya, penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Kemudian, penerapan halal dan haram dalam perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam halal atau haram seperti dalam gambar tadi? Nah, kalian sudah paham tentang definisi halal dan haram. Insya Allah kalian sudah bisa menjawabnya atau menilainya. Bagaimana menurut kalian kalau kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, menurut kalian halal atau haram? Nah, yang kemudian penerapannya dalam konsumsi. Kesadaran masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, jadi dalam konsumsi ini kalian harus perhatikan hukum halal dan haram dari makanan yang kalian konsumsi. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian semua telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.